selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Bagaimana kabarnya nak? Masih semangat dalam pembelajaran kedua ini? Nah, Miss harap masih semangat di sini nak ya. Baik, di pembelajaran kedua ini kita akan belajar tentang mandiri saat melakukan ibadah. Nah, semalam kan kita sudah belajar tentang mandiri saat melakukan pekerjaan rumah. Nah, apa aja pekerjaan rumah itu nak? Pekerjaan rumah itu ada dia menyapu rumah, merapikan tempat tidur, menyuci piring, lalu apa lagi? Merapikan pakaian, apalagi nak menyiram tanaman, banyak ya nak ya. Pekerjaan yang sering kita lakukan yang ada di rumah. Nah, tapi kalau memasak, kalau belum bisa nggak boleh dipegang ya nak ya. Tapi kalau membantu ibu memasak, boleh dong. Nah, di sini Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Siapa di sini yang rajin beribadah? Nah, Miss harap anak-anak Miss semuanya rajin beribadah ya nak ya. Nah, Miss, kami nggak ibadah Miss karena COVID. Iya dulu-dulu. Nah, nanti kalau udah selesai COVID, kita harus rajin ibadah. Kalaupun COVID, kita bisa ibadah di rumah bersama keluarga kita ya nak ya. Nah, di sini Udin dan teman-temannya rajin beribadah, taat beribadah katanya nak. Nah, mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Bagaimana kesadaran sendiri itu? Tidak harus disuruh-suruh, tidak harus dipaksa-paksa, itu namanya. Dia pergi sendiri, tahu sendiri dia, oh jam segini aku harus ibadah. Oh hari Minggu aku harus ibadah. Seperti itu ya anak ya. Itu namanya kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri tanpa diantar orang tuanya. Nah, tempat ibadah dekat dengan tempat tinggalnya. Mereka selalu menyimpan peralatan ibadah sendiri. Mereka juga mandiri saat melakukan ibadah. Artinya mereka menyimpan peralatan ibadahnya seperti Alkitabnya, kalau orang Kristen, kalau orang Muslim seperti Al-Qur'annya, sejadahnya, ya nak, banyak. Nah, masih ingat kan nak, agama-agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, yang keenam agama inilah yang diakui di Indonesia ya nak ya. Nah, baik. Nah, kemudian yang keenam agama ini kita harus saling menghargai, harus saling menghormati, tidak menganggap agama kita yang paling benar, tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama kita ya nak. Oke? Nah, itu namanya saling bertoleran. Baik. Nah, kemudian yang keenam agama ini juga memiliki hari besar yang berbeda-beda. Dan bagaimana caranya beribadah juga berbeda ya nak ya. Nah, itulah namanya mandiri saat melakukan ibadah. Nah, kemudian nak, taat dalam beribadah itu juga janji salah satu anak pramuka, yaitu salah satu janji pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Dan taat beribadah itu juga sesuai dengan pengamalan Pancasila kita, yaitu sila pertama. Apa bunyi sila pertama nak? Yaitu ketuhanan Yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Lambang dari sila pertama itu bintang ini ya nak. Oke? Nah, sudah Miss berikan juga penjelasannya bagaimana apa makna bintang itu. Apa makna warna kuningnya itu? Ada di Miss berikan catatan kemarin nak. Nah, baik. Nah, dari penjelasan Miss ini, anak-anak Miss mampu bagaimana sifat taat beribadah, bagaimana sifat mandiri dalam beribadah, bagaimana contoh mandiri. Artinya menyiapkan alat-alat ibadah dengan sendiri, beribadah dengan sendiri, tahu waktunya untuk beribadah, itu namanya mandiri ya nak. Nah, baik. Kalau sudah mengerti, berarti anak-anak Miss mampu menjawab soal yang ada di halaman 84. Contohnya, tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Bagaimana sila pertama itu? Sila pertama itu yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Misalnya, ada 5 dimintakan nak, tuliskan 5. Misalnya, berdoa sebelum makan. Itu contohnya. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Sampai 5. Tuliskan 5 ya nak, oke? Selain yang disebutkan itu.
Nah, berarti anak-anak Miss mampu menuliskan pengamalan sila ke pertama, yaitu sila pertama Pancasila. Oke, demikian penjelasan Miss. Selamat pagi anak-anak Miss. Salam sehat.